Harus kita pelajari bagaimana Rasul dilahirkan, bagaimana Rasul mengalami masa kanak-kanak, masa usia remaja, dewasa, sampai berumah tangga. Harus kita pelajari, harus kita lihat, harus kita baca. Agar apa? Agar timbul kecintaan kita. Kita mengetahui betapa dahsyatnya perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mensyiarkan Islam yang saat ini bisa kita nikmati dengan enak. Di zaman Nabi sulit, apalagi 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah, bukan tanpa rintangan. Tidak sedikit Rasulullah mendapatkan cacian dari masyarakat, dari kaumnya, dari penduduk kota Mekah pada waktu itu. Cucuran darah ketika Rasulullah sholat di depan Ka'bah, bagaimana beliau ditimpuki sampai berdarah-darah. Ketika sujud dilempari kotoran onta, sampai Fatimah itu nangis ketika mengusap tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan kotoran. Begitulah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mensyiarkan Islam. Untuk siapa? Untuk kita sebagai umatnya. Karena apa? Islam merupakan pedoman hidup kita. Kalau hidup kita ingin lurus, hidup kita ingin bahagia, ikuti Islam. Kembali ke dalam ajaran Islam. Karena apa? Kebahagiaan ada di Islam. Siapa saja yang mengamalkan al-Islam sudah dijamin akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan hidup di dunia, apalagi nanti di saat dia ada di akhirat. Jadi itu yang pertama, menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah cinta itu ada, maka kita sentiasa ingin mengamalkan apa yang Rasul contohkan. Makanya hikmah yang kedua dalam peringatan Maulid adalah bagaimana mentauladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang terpenting. Rasul dijadikan contoh, Rasul dijadikan model oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita turut, untuk kita ikuti. Jangan artis aja yang diikuti. Artis makan di mana, hayo ikut-ikut makan. Artis pakai pakaian apa, hayo pada beli semua. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Taala jadikan model. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini kan pas. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Rasul sebagai model? Ini perlu juga kita ketahui. Kenapa Rasulullah dijadikan suri tauladan bagi kita semua? Yang pertama, karena Rasulullah berjenis manusia. Iya, kan nggak mungkin kalau ada ayam suruh nyontoh monyet. Mungkin nggak kira-kira? Ayam disuruh nyontoh kucing, nggak ada yang bisa. Itu mah perintah yang ngawur namanya. Namanya kucing kok nyontohnya ayam, atau ayam suruh nyontoh kucing. Rasulullah manusia, kita juga manusia. Makanya kita mempunyai kesempatan untuk mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perintah yang cocok. Yang nggak cocok ketika manusia disuruh beruswah, bercermin atau mencontoh perilaku malaikat. Ini nggak cocok perintahnya. Kalau ada manusia disuruh mencontoh malaikat. Karena apa? Jenisnya aja beda. Manusia dari tanah, malaikat dari nur atau cahaya. Ditawarin minum, ogah malaikat, nggak doyan. Makan juga nggak mau. Mau dikasih ayam bakar ke, ayam apa ke, nggak doyan. Dikasih duit juga merem aja, nggak paham. Apalagi dikasih cewek, meneng baik. Lain mah manusia. Iya, makanya kalau manusia disuruh mencontoh malaikat, ini perintah yang salah. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia agar mensuri tauladani umat Islam, manusia pada waktu itu sampai akhir zaman. Cocok. Karena apa? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah As-Fussilat itu, Qul innama ana mislukum basyarun mislukum yuha ilayya wa annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu wastaghfiru wa wailul lil musyrikin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Fussilat tadi,
Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia sama seperti kalian semua. Bedanya Nabi dapat wahyu, kita tidak mendapat wahyu. Bedanya cuma di situ. Aslinya manusia Nabi. Tapi walaupun Nabi manusia, beda dengan manusia kita, beda dengan masyarakat anjatan. Kita tidur, perlu kita tidur, ngantuk tidur. Nabi juga begitu. Kalau ngantuk Nabi tidur. Tapi tidurnya Nabi beda dengan tidurnya kita. Kalau Nabi tidur mata, hatinya tetap bangun. Nggak pernah tidur hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan kita. Kalau udah tidur, kalau kata orang Betawi, gebluk, susah dibangunin. Kalau nggak disiram ember, air seember, nggak bangun-bangun. Kadang ajan subuh juga lewat, bangun ketika ngedenger alarm, dilihat handphone ada alarm, bangun subuh 4:30, dimatiin alarm, tidur lagi, ya kan? Nggak sedikit kan kita yang seperti itu. Begitu alarm subuh bunyi, tenot, kita lihat, wah ini udah masuk waktu subuh, bangun untuk matiin alarm, setelah itu tidur lagi. Itu bukan tipe orang yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidur, Rasul juga tidur, tapi tidurnya Nabi beda dengan tidurnya kita. Kalau kita kadang gembul tidurnya itu, kalau nggak 12 jam, kalau nggak ngelihat matahari terbit, susah bangunnya. Khususnya anak-anak muda ini yang biasa begadang, kayaknya susah untuk tidur malam itu, susah. Pas dengar azan subuh kayaknya enak banget buat tidur. Ini biasanya godaan anak muda seperti ini. Kalau belum dengar azan subuh kayaknya susah tidur. Begitu as-sholah 1 jam sebelum subuh, itu saat yang tepat dan saat yang nikmat untuk tidur. Padahal setan lagi ngelanggotin di kupingnya. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita sebagai manusia punya ludah. Nabi juga punya ludah, tapi ludahnya Nabi dengan ludahnya kita itu beda. Ludahnya Nabi itu obat, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah bersama Rasul, disengat binatang, hanya diludahi oleh Rasulullah dengan membaca Bismillah dan Fatihah, langsung kempes dan sembuh, hilang semua luka dan bisa dari gigitan hewan berbisa tadi. Coba kalau kita ada orang disengat hewan, misalnya dipatok ular, coba ludahin, sembuh nggak kira-kira? Yang ada makin bengkak. Iya, yang ada makin bengkak. Walaupun bacaan kita sama, kita baca Bismillah, Nabi baca Bismillah, kita baca Fatihah, Nabi baca Fatihah, tapi bobotnya itu beda. Yang membedakan itu bobot. Ada bibit, bobot, bebet. Ya, bobotnya itu beda. Ada orang kesurupan sama Nabi, baru mau dibacain ayat kursi mabur. Kalau kita kadang mulut sampai berbusa-busa, nggak keluar-keluar itu jin. Karena apa? Walaupun bacaannya sama-sama ayat kursi, bobotnya beda. Kita baca Qurannya pas ngadepin orang kesurupan doang. Nggak ada kesurupan, nggak baca Quran, mana bisa seperti itu. Harus diamalkan terus ayat kursi itu. Jadi ayat-ayat Allah itu ibarat pisau yang harus setiap hari, setiap saat kita asah. Ketika diperlukan untuk bertempur, masih terasa tajam. Itulah amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah menjaga amaliyah ibadahnya. Nabi adalah manusia yang sempurna, manusia yang multifungsi. Dimanapun kedudukan Rasulullah memancarkan uswah yang sangat baik. Ketika kita menjadi seorang guru, Rasulullah pun seorang guru. Nabi juga ngajar. Saya seorang pedagang, Nabi juga seorang pedagang. Saya seorang jenderal, Pak, Nabi juga memimpin di berbagai macam peperangan, seorang jenderal besar Nabi. Dan hampir di setiap lini kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa ditauladani, dan Nabi termasuk orang yang hebat, multifungsi. Hampir di setiap keadaan Nabi juara nomor 1.
Itulah kelebihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bagi kita sebagai seorang pedagang, tirulah cara dagang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya dagangan kita akan laris manis, akan berkah, akan terus berkembang. Ketika kita jadi ustadz, contohlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi juga seorang mubaligh, seorang ulama yang mendakwahkan kebenaran, mensyiarkan Islam. Contohlah kepada Rasul. Rasul kan kalau dakwah nggak pernah minta bayaran. Betul apa betul? Ya, nggak ada ulama zaman dulu memperkaya diri dari hasil ceramah, itu nggak ada. Sahabat-sahabat Nabi semuanya ulama, semuanya pensiar agama Islam. Tidak ada satupun mereka mencari kekayaan dari hasil ceramah. Utsman bin Affan kaya, tapi kekayaan Utsman bin Affan bukan dari hasil menjual ayat-ayat Allah, hasil dari berdagang. Ini belum apa-apa, ceramah belum udah minta 5 juta. Mending kalau datang. Nggak datang yang dikirim wakilnya. Nggak sedikit sekarang ulama-ulama yang seperti itu, yang minta bayaran, bahkan DP-nya dulu minta. Padahal dia memiliki kewajiban untuk mensyiarkan Islam. Tanggung jawab dia baik buruknya umat Islam ada di pundak para ulama. Bagaimana dia bisa harus menjaga umat Islam dari segala bentuk kesesatan yang semakin hari semakin parah. Tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ada alasan nggak bisa datang gara-gara bayarannya kurang. Itu bukan ulama namanya, tapi baru. Kalau ulama nggak seperti itu, kalau baru benar seperti itu. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, uswah, contoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang terpenting. Apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, kita harus ikuti. Dan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam larang, kita harus jauhi. Dan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, umat Islam, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga amaliyah ibadah kita, khususnya dalam masalah akidah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, tugas pertama yang diemban oleh Rasulullah adalah bagaimana Nabi memurnikan untuk beribadah kepada Allah masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, yang mana pada saat itu akhlak penduduk Mekah pada bobrok semua. Patung disembah, patung dimintai keselamatan, padahal dirinya aja belum tentu selamat, diminta keselamatan. Patung dimintain rezeki, padahal dirinya juga belum tentu dapat rezeki. Wong dia ada juga karena dibikin sama manusia kok. 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengemban tugas untuk memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana masyarakat kota Mekah pada waktu itu untuk senantiasa tunduk patuh menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan seru sekalian alam. Ini tugas yang berat. Karena apa? Nabi berbenturan dengan kaumnya sendiri yang sudah turun-temurun melakukan kemusyrikan pada waktu itu. Ada 3 berhala besar yang ada di Jazirah Arab pada waktu itu. Yang pertama Lata, Uzza, dan Manaf. Berhara-berhara kaum musyrikin pada waktu itu. Lata itu berbentuk patung, yang dalam sejarah Lata itu merupakan orang soleh yang pernah hidup jauh sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Nah, orang soleh ini selalu membuat roti untuk jamaah haji yang datang bertawaf di kota Mekah pada waktu itu. Dan ketika orang soleh itu wafat, meninggal, dibikinlah patung untuk memperingati kesolehannya. Lambat laun orang-orang malah menyembah, mengambil atau mencari berkah dari orang soleh itu. Sebagai apa? Sebagai wasilah, karena diakui
Karena diyakini bahwasanya orang soleh tadi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan perantara wasilah untuk kedekatan penduduk Mekah pada waktu itu. Itu Latta. Ada yang namanya Uzza. Uzza ini bukan patung bentuknya, tetapi pohon. Pohon yang dikeramatkan, yang dikelilingi oleh tirai putih. Iya. Kalau saya liputan dua dunia ini banyak sekali pohon yang diselipin kain putih. Itu banyak bener, seabrek-abrek. Dan isinya kalau mau tahu setan semua di situ. Nggak ada jin muslim. Namanya pohon. Dan banyak orang minta keberkahan. Iya, minta keberkahan. Warungnya sepi sedikit aja, langsung semendi di depan pohon, minta agar warungnya jadi laris manis. Mau punya jabatan tinggi, datang lagi ke pohon. Padahal kalau ditanya, Pak, Bu, agamanya apa? Islam. Semuanya Islam. Tetapi kenapa dia menyandarkan hidupnya kepada pohon? Ini kan bentuk kemusyrikan zaman sekarang, zaman modern. Iya, kemusyrikan itu bukan ada hanya di zaman Nabi, di zaman sekarang jauh lebih banyak. Kalau kita mau telusuri tempat daerah, banyak sekali. Saya di Trans 7 itu udah ada 250 episode. Jadi kurang lebih ada 250 tempat lokasi yang dimitoskan, yang dikeramatkan oleh masyarakat Indonesia. Dari daerah Lampung, Banten, Semarang, Yogyakarta, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali tempat-tempat yang seperti itu yang disalahgunakan. Begitu proses mediumisasi, makhluk penunggu di situ dimasukin, baru ngaku, saya ini jin kafir, menggoda manusia, terutama yang suka putus asa, yang ingin memakai jalan pintas, pengen kaya mendadak, pengen naik pangkat mendadak, semuanya serba mendadak. Mereka sengaja menggoda kita dengan kehidupan dunia. Padahal kalau kita mau mikir, kehidupan dunia itu sebentar. Berapa lama sih? Berapa lama kira-kira kita hidup di dunia? Paling banter 60. Kalau lebih juga itu bonus dari Allah. Allah pengen lihat aktivitas ibadah kita. 60 tahun. Nggak sedikit, nggak lama, sebentar dibanding kehidupan di akhirat nanti. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Subhanallah, luar biasa. Padahal kita di akhirat itu kekal abadi. Makanya jadikanlah sandaran hidup kita hanya kepada Allah. Sekarang saya tanya gini, Pak, kalau misalnya Bapak nyender ke tiang listrik, Pak, begitu tiang listriknya rubuh, kira-kira apa yang terjadi sama Bapak? Jatuh. Iya. Kalau Ibu nyender di tembok, tiba-tiba temboknya runtuh, kondisi Ibu seperti apa? Nyusruk paling. Iya. Begitu juga kalau kita selalu menyandarkan hidup sama orang kaya misalnya. Begitu orang kayanya bangkrut, habislah kita. Menyandarkan hidup sama pejabat, begitu pejabat pensiun juga kita. Iya, betul apa betul? Tetapi ketika kita menyandarkan hidup hanya kepada Allah, Allah tidak pernah miskin. Allah tidak pernah turun pangkat. Allah tidak akan pernah hilang kekuasaannya. Allah akan selalu bantu kita selama kita menyandarkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sandaran hidup kita kepada dunia, dunia yang akan meninggalkan kita, nggak akan kekal abadi. Maka jadikan sandaran hidup kita hanya kepada Allah. Ini mau naik pangkat, datengin dukun. Buat jaga pangkat, datengin dukun. Apa-apa dukun. Apalagi dukun-dukun zaman sekarang, nauzubillah min dzalik. Beda tipis sama ustadz. Dukun-dukun banyak yang pakai udel, miara jenggot, banyak kan. Apalagi kalau coba kita lihat, baca majalah misteri, banyak yang seperti itu. Dukun-dukun pakai jubah, pakai peci.
padahal dia seorang dukun. Kenapa dikatakan dukun? Karena memasrahkan dirinya bukan kepada Allah. Begitu ingin cantik, buka aura, pasang susuk. Masa itu ajaran Allah seperti itu? Jaga sholat 5 waktu kalau pengen aura kita terpancar, muka kita bersih. Jaga sholat 5 waktu, apalagi ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Mau selamat, suruh megang jimat misalnya. Di mana Allah kita letakkan kalau keselamatan masih minta kepada selain Allah? Padahal kita selalu membaca zikir Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Kita serahkan keselamatan kepada Allah, tapi tetap kita masih menyandarkan kepada selain Allah. Ini kan pemikiran yang rancu. Di satu segi kita butuh kepada Allah, Allah yang memberikan rizki, tapi nggak sedikit dari kita kalau mau usahanya maju lempar, siram air misalnya, atau nanam sesuatu misalnya, agar apa? Agar usaha kita lancar. Padahal sholat enggak, rezekinya dari mana itu? Dengan sholat ibadah bisa Allah subhanahu wa ta'ala lancarkan rezeki. Ingat, Islam itu merupakan solusi dari setiap persoalan hidup kita. Tidak ada satupun permasalahan hidup yang tidak ada jawabannya di Al-Quran. Semuanya ada. Yang nggak ada cuman cara bikin tempe aja nggak ada di Al-Quran. Iya, karena bukan tugas Al-Quran untuk menjelaskan cara bikin tempe, cara bikin somai, cara bikin tahu. Makanya kita sebagai umat Islam harus menjadikan Al-Quran sebagai imam, kita sebagai makmum. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man ja'alal Quran amamahu faqad hodama ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depan dia, maka Al-Quran pasti akan membimbing dia menuju surga, baik surga di dunia apalagi surga di akhirat. Wa man ja'alal Quran khalfah, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang dia, maka Al-Quran akan mendorong dia menuju neraka, baik neraka dunia maupun neraka akhirat. Jadi semuanya sebenarnya tergantung kita. Kita mau jadikan Al-Quran sebagai imam atau Al-Quran sebagai makmum? Kira-kira mau dijadiin sebagai apa? Imam. Ngaku apa enggak? Jangan-jangan ngaku doang. Konsekuensinya seperti apa? Kalau Al-Quran sebagai imam kita, ketika imam takbir, kita harus takbir. Imam ruku, kita harus ruku. Imam sujud, kita harus sujud. Karena apa? Al-Quran imam, kita makmum. Makmum harus mengikuti imam. Refleksi dalam kehidupan apa? Kalau Al-Quran berkata merah, maka kita pun harus berkata merah. Ke kanan kata Quran, kita harus ke kanan kita menuju. Ke kiri kata Quran, ke kiri kita berangkat. Haram kata Quran, haram kita ucap. Halal kata Quran, halal pula yang kita katakan. Itu kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai imam, kita sebagai makmum. Tapi kadang mulut suka berbeda dengan apa yang kita lakukan. Haram kata Quran, kata kita remeng-remeng ini, agak-agak halal dikit lah. Padahal sudah jelas Al-Quran mengatakan haram. Ke barat kata Quran, ke timur aja, lebih enak, lebih adem. Merah kata Quran, remeng-remeng, kayaknya sih kuning. Suka protes kita, suka menjadikan Al-Quran di belakang kita, sekehendak hati kita menjadikan Al-Quran, mengotak-atik hukum Quran tanpa ilmu. Akhirnya keblenger, bingung kitanya. Al-Quran mengatakan jelas haram, kita bilang makruh, padahal jelas-jelas Al-Quran mengatakan haram. Itulah yang kata Rasulullah SAW, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, maka Al-Quran akan membimbing dia menuju surga. Siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang sebagai makmum,
maka Al-Quran akan mendorong dia menuju neraka, neraka dunia, neraka juga akhirat nanti. Jadi semua tergantung kita, mau kita jadikan Al-Quran sebagai imam atau sebagai makmum. Setiap permasalahan dalam hidup ada dalam Al-Quran. Makanya salah satu cara mengamalkan Quran adalah tanya kepada ahlinya. Pak Ustadz, bagaimana sih caranya untuk sawah itu panennya bagus? Pak Ustadz, bagaimana caranya agar saya punya anak? Di Al-Quran kan ada di surah Nuh ayat 10-13. Barang siapa yang sering beristighfar, memohon ampun kepada Allah, pertama Allah akan memakmurkan rizkinya, Allah akan membanyakkan keturunannya, Allah akan mensuburkan ladangnya, usahanya, apa yang dikerjakannya akan menghasilkan keberkahan. Syaratnya cuma satu, kalau kita mau istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi aja manusia yang tidak pernah berbuat dosa, minimal sehari semalam itu nggak pernah kurang dari 70 kali, 100 kali atau lebih Nabi istighfar. Iya. Udah ada yang tahu istighfar Nabi seperti apa? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi selalu membaca itu 100 kali dalam sehari semalam. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Siapa saja yang pengen usahanya makmur, sukses, perbanyak baca istighfar tadi. Kata siapa? Bukan kata saya, kata Allah kok, di Al-Quran ada. Bukan kata saya itu, saya cuma menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum punya anak, pengen punya anak cepet-cepet, misalnya pengantin baru, perbanyak istighfar. Apalagi kalau kita mengamalkan yang namanya Sayyidul Istighfar, pemukanya istighfar, penghulu istighfar, rajanya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar sore hari, ketika malam hari dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka gugurlah seluruh dosa-dosanya. Subhanallah. Dan barang siapa membaca pada pagi hari, pada siang hari atau sore hari dia dicabut nyawanya oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala secara otomatis akan melebur segala dosa-dosanya. Subhanallah. Minimal 1 kali. Tapi bacanya bukan di sekedar di mulut. Jangan seperti burung beo, bisa ngomong selamat pagi tapi nggak paham apa itu selamat pagi. Harus kita pahami maknanya biar meresap dalam hati, biar tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku, khalaqtani yang telah menciptakan aku, wa ana abduk, aku ini hambamu ya Allah, wa ana ala ahdik, dan aku berada dalam perjanjianmu untuk senantiasa tunduk patuh menyembah kepadamu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku senantiasa berusaha untuk meninggalkan segala bentuk kejahatan. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zanbi, engkau senantiasa mencurahkan nikmat kepadaku, sedangkan yang aku berikan kepadamu hanyalah dosa, hanyalah kesalahan. Faghfirli, ampunilah aku ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada satupun yang dapat mengampuni dosaku kecuali engkau ya Allah. Kita baca, kita amalkan, kita pahami, renungkan, resapi, agar muncul keimanan kita kepada Allah, semakin takut kita kepada Allah ketika ingin melakukan kesalahan. Makanya yang terbaik ketika kita membaca zikir, membaca Quran, kita harus paham maknanya, agar ketajaman senjata yang Allah berikan Al-Quran sebagai asyifa itu betul-betul tajam, mumpuni.
Kenapa banyak orang ketika kesurupan dibaca Al-Fatihah nggak mempan, malah diketawain sama setan? Ya, saya juga hafal. Kan banyak yang kayak begitu. Dibacain ayat kursi, ayat kursi mah cetek. Sampai dibacain Yasin, apalagi Yasin saya juga hafal. Kata tuh setan. Kenapa kita umat Islam yang membacakan seperti itu sampai dihinakan seperti itu? Karena kita cuman baru bisa baca. Ilmu Islam kita baru sampai mulut, belum sampai hati, apalagi sampai mengamalkan. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkatan amalan dalam Islam yang paling rendah itu mulut. Baru sekedar di mulut. Kalau kita tanya sama seorang penjudi misalnya, Pak, judi itu hukumnya apa? Haram. Keras dia ngomong, haram. Padahal kalau malam duduk sila bantingin kartu, tahu dia haram, tapi tetap dilakuin. Kita nanya sama tukang mabuk misalnya, Mas, apa sih hukum bermabuk-mabukan? Haram, tidak boleh itu. Malam pulang ke rumah sempoyongan, mulutnya bau naga. Amalan Islam baru sampai sini, belum sampai hati, apalagi sampai mengamalkan. Kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai senjata kita untuk memberantas segala bentuk kesesatan, terutama dari makhluk-makhluk gaib misalnya, jadikan Al-Quran sebagai mulut kita, bacaan kita, keyakinan kita, dan amaliah kita, amalan kita, baru senjata itu akan tajam. Kalau baru di mulut mah ibarat pisau yang puntul. Kita mau motong ayam misalnya pakai pisau yang muntul, yang ada tuh ayam bukan kesakitan, malah cengar-cengir, asik geli, kayak dikelitikin jadinya. Uang pisaunya muntul kok. Begitu juga ketika kita menghadapi kasus seperti orang kesurupan misalnya, susah kita keluarinnya. Karena apa? Kapasitas ilmu kita itu masih baru sampai mulut, belum sampai hati, apalagi kita amalkan. Bacain surah An-Nas kata Rasul, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Bagaimana kita menjadikan ketiga surah itu sebagai ucapan kita, keyakinan kita, dan amaliah kita? Ya, di surah An-Nas kan disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Allah sebagai Tuhan manusia, pemelihara manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Tahu kan raja? Yang namanya raja kan tahu? Raja adalah seseorang yang harus kita patuhi, yang berhak memberikan sebuah hukuman, yang berhak membuat sebuah aturan. Kalau kita tunduk patuh kepada raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya kita pun harus tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah. Itu kalau Allah kita jadikan sebagai raja di raja, malikin nas, apalagi sebagai ilahin nas, sesembahan manusia. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sesembahan yang wajib disembah kecuali Allah. Tidak kita minta rizki kepada selain Allah, tidak kita meminta keselamatan kepada selain Allah, tidak kita minta keberkahan kepada selain Allah. Itu konsekuensi la ilaha illallah. Jadikan Allah satu-satunya zat sebagai sandaran hidup kita. Itu baru namanya orang beriman. Orang yang beriman itu selalu mantap akidahnya, termasuk kecintaan kepada Rasulullah SAW yang memberantas segala bentuk kemusyrikan pada waktu itu. Ketika Fathul Mekah, para sahabatnya Nabi itu menghancurkan 366 berhala di kota Mekah pada waktu itu, menghancurkan segala bentuk kebatilan. Bagaimana la ilaha illallah tegak di bumi Arab, di tanah Mekah. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membangun lafaz la ilaha illallah dalam diri kita? Secara otomatis kalau lafaz itu bersemayam, tumbuh, bersemi, berkembang dalam hati kita, nggak ada satupun setan yang berani dekat. Banyak buktinya ketika Umar bin Khattab ingin melewati satu jalan,
setan langsung berisik. Weh, Umar mau datang, Umar mau lewat jalan sini, minggir, minggir, minggir. Umar belum lewat, setan udah pada minggir semua. Saking apa? Saking kuatnya akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking kuatnya Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanannya luar biasa. Sebagai senjata, belum kita pakai udah ngacir semua, udah takut semua. Karena dia punya backingan adalah la ilaha illallah. Sebuah kunci yang sangat ditakuti oleh makhluk gaib yang namanya jin kafir. Itulah yang harus kita tumbuh kembangkan. Bagaimana konsep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun berdakwah di kota Mekah, melahirkan sebuah generasi Qurani, generasi yang tauhidnya kuat, menghancurkan segala bentuk kesesatan, kemusyrikan. Keyakinan orang-orang Mekah pada waktu itu harus kita lanjutkan, harus kita yakini saat ini. Kalau orang Mekah dulu kalau mau pergi-pergian gitu, dia ngelepas burung dara, dilepas di depan rumahnya. Itu burung perginya kemana diikutin. Begitu burung dara pergi ke kanan, dia ngelewatin kanan. Berarti harus lewat kanan. Karena kalau kita mencoba lewat kiri atau lurus pasti sial. Kata orang jahiliyah. Ya, jadi kalau orang jahiliyah mau musafir, mau berpergian, berdagang misalnya ke kota Syam, dia ngelempar burung. Burung ini perginya kemana? Ke kiri. Wah, kita lewat kiri. Walaupun nantinya akan muter menuju tujuan yang dituju. Menganggap burung membawa keberuntungan. Yang tidak mengikuti burung, arah burung mendapat kesialan. Padahal keberuntungan dan kesialan itu mutlak hanya milik Allah. Kadang ada masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih memiliki keyakinan seperti itu. Ada burung-burung yang dianggap mendatangkan kesialan. Kalau di Jakarta itu ada namanya burung cuet. Biasanya munculnya itu antara jam 10 sampai jam 2 malam. Tinggi, cuet, 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 cuet gitu. Gak sedikit orang yang berkeyakinan, wah siapa nih yang meninggal. Dianggapnya burung cuet, burung malaikat Israel yang mencabut nyawa. Jadi kalau ada burung itu lewat, nah ada yang meninggal. Atau burung gagak misalnya, keok 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 keok. Tahu tuh apa artinya itu? Yang parah kalau ada ayam bekokok. Ini di Lampung, kok tengah malam jam 2 malam ada ayam bekokok. Oh, ada cewek diperkosa. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi banyak keyakinan-keyakinan masyarakat Indonesia seperti itu. Apakah gak boleh kita memiliki keyakinan seperti itu? Ketika kita meyakini bahwa burung itu membawa sial, burung itu membawa keberuntungan, jelas tidak boleh. Atau ada hari yang bikin kita apes. Padahal kata Nabi apa dalam salah satu hadis qudsinya, aku kata Allah yang menciptakan waktu. Siapa yang mencela waktu sama juga mencela yang menciptakan waktu. Hari semua baik. Iya, hari semua baik, apalagi hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Termasuk hari raya umat Islam. Idul Fitri, Idul Adha dan Yaumul Jum'ah. Gak ada hari naas. Nggak ada hari sial, semua baik selama kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Akan hancur segala bentuk kebatilan yang akan memberikan kesialan, musibah dan lain sebagainya, hilang semua dengan lafaz doa. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa. Islam kan luar biasa, agama yang sempurnanya itu luar biasa. Tidak ada sesempurna Islam agama di dunia ini. Sampai hal sekecil apapun diajari dalam Islam. Mau tidur ada doanya Nabi ajarkan. Mau bercermin ada doanya. Mau masuk kamar mandi ada doanya. Apal semua nggak ada doanya? Doa bercermin apa? Hah? Allahumma ahsanta khalqi wa ahsin khuluqi. Makanya kalau mau terlihat ganteng atau cantik, baca doa ketika bercermin. Ya Allah, sebagaimana engkau percantik ciptaanmu, maka cantik pula, cantikkanlah pula perilakuku, akhlakku.
Itu doa bercermin. Doa masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Doa masuk masjid ada juga, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Sampai doa ketika berhubungan badan juga ada diajarkan Nabi. Apa doanya? Wah, enggak pernah baca doa kali kalau lagi ini ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Iya, jangan-jangan udah puluhan tahun nggak pernah baca doa kalau main sama istrinya. Baca ya, alhamdulillah. Hampir semua aktivitas ibadah, aktivitas duniawi kita ada doanya. Kalau toh kita tidak hafal, tidak tahu, awali semua yang kita lakukan dengan membaca basmalah agar berkah, agar yang kita usahakan itu subur, makmur, lancar, berkah. Jangan lupa untuk membaca basmalah. Itu sesuatu yang menjadi fundamental dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Tameng kita adalah doa. Benteng kita itu doa, gak ada kata lain, karena kita memiliki musuh yang nampak maupun yang tidak nampak. Iya, kita manusia sebagai umat Islam itu memiliki dua musuh, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Yang nampak mungkin kelihatan, namanya juga nampak ya, kelihatan. Yang bahaya yang tidak nampak. Ya, makanya disuruh banyak ta'awud nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Menjadi benteng kita dari musuh-musuh yang tidak nampak. Terutama kalau bangun tidur subuh. Di beberapa hadis itu disebutkan banyak setan menggincingi kuping kita. Lagi amarah, setan juga berpeluang di dalamnya. Makanya ketika kita emosi tinggi, langsung kata Nabi apa, diajarkan untuk berwudu, meredam emosi itu biar tidak memuncak. Karena walaupun bagaimana yang namanya marah-marah itu lebih banyak ruginya dibanding untungnya. Iya, mungkin kalau lagi marah mah enak, apalagi lawan bicara kita salah, ketahuannya salah, enak bener kita ngomelinnya. Kalau perlu se-RT dengar semua. Tapi setelah itu kan kita menyesal. Iya kan? Setelah itu kan pasti menyesal. Kayak seorang ibu memukul anaknya, memang nggak ada penyesalan di hati seorang ibu? Ada. Seorang bapak misalnya ada. Tapi kenapa dia masih bisa melakukan pemukulan, omelan yang berlebihan misalnya? Karena terpengaruh hawa setan tadi, hawa panas. Oleh sebab itu ketika emosi kita mulai memuncak, istighfar, redam semua dengan istighfar, dengan membaca ta'awud, agar setan yang ada dalam diri kita itu musnah, hilang, tidak terus-terusan menggoda kita, tidak terus-terusan mempengaruhi kita. Karena apa? Yang akan terjadi penyesalan kok, pasti penyesalan. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Yang pertama, menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mensuri tauladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah. Dan yang ketiga, hikmah maulid adalah untuk menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan. Ini yang terpenting, terutama bagi mereka yang mempunyai ilmu agama yang lebih dibanding yang lain, yang lebih alim dibanding yang lain. Ini harus menyiarkan, menyebarluaskan. Ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan warisan kepada kita cuma dua, bukan tanah yang Nabi tinggalkan, bukan harta yang berlimpah, tetapi dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Terutama ini bagi seorang ustadz, misalnya seorang ulama. Itu kan ada hadis Nabi bahwasanya al-ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Cuman kadang ulama-ulama zaman sekarang kegeeran, lebih banyak GR-nya. Nih, lihat pewaris nabi. Ya, banyak ngaku pewaris nabi, menganggap apa? Menganggap besar jabatan seperti itu, makanya perlu dihormati, selalu minta dihormati dan lain sebagainya. Padahal disuruh hidup susah dia nggak mau.
Kalau kita lihat perjuangan Rasulullah SAW itu diawali dengan hidup susah. Mau nggak kita mewarisi kesusahan Nabi? Ketika Nabi berdakwah dicaci maki sama orang, ditimpuki sama orang, dilempari kotoran binatang, dicaci, dimaki, mau nggak? Seharusnya sebagai pewaris Nabi dia harus rela, harus mau bersusah payah demi syiarnya Islam, demi kemajuan umat Islam. Bukan mau enaknya aja, apa-apa disediain, apa-apa dibiayain, nggak ada jeripayahnya. Apa yang disumbangkan kepada umat? Apa cuman ngoceh doang, ngomong doang, memberikan nasihat? Tidak seperti itu, tapi perhatian yang kita berikan kepada umat, keringat yang kita keluarkan, susah payah yang kita keluarkan, Allah yang akan membalas itu semua. Sebagai ulama, sebagai ustadz memiliki tanggung jawab seperti itu. Mau nggak dia hidup susah demi syiarnya Islam, demi tegaknya Islam? Kadang nggak dikasih 3 juta dia nggak mau datang. Alasannya nggak cukup akomodasinya dan ini banyak alasan. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat-sangat memprihatinkan kalau menurut saya. Umat Islam itu, kemajuan kemunduran umat Islam tergantung dari ulamanya, dari ustadz, orang yang memiliki keilmuan lebih, yang Allah berikan kepintaran dalam ilmu agama. Dia harus memiliki kewajiban untuk mensyiarkan, untuk mengajak, untuk memberikan peringatan, dan harus berani hidup susah. Karena begitulah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, ulama sebagai warisan Nabi harus mau susah payah, harus mau berkorban. Jangan mencari kekayaan dari hasil jabatan pewaris Nabi. Nggak ada ulama-ulama dari zaman dulu, apalagi zaman Rasul, yang minta bayaran, yang memperkaya diri karena mensyiarkan agama Islam. Yang ada juga mereka merasa nangis ketika umat Islam banyak yang tersesat, banyak yang bengkok kehidupannya, banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga banyak amalia-amalia Islam yang tidak bisa dia kerjakan. Malah banyak ulama zaman dulu menyumbang, bukan malah dikasih. Ketika Utsman bin Affan berdakwah disumbang malah masyarakat pada waktu itu. Utsman yang memberikan, bukan malah ustadznya yang diberikan. Karena apa? Karena bagi seorang yang berilmu itu penting, perlu kepada orang yang gak berilmu. Karena apa? Tanggung jawab di hadapan Allah. Ketika ilmunya tidak diamalkan, hidupnya ilmu tidak disiarkan, itu memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tanya nanti di akhirat, Ustaz, kenapa kamu tidak mensiarkan ilmu yang aku amanahkan? Habis bayarannya kecil sih di sono. Nggak ada alasan seperti itu. Tetap ada jeger. Nggak boleh kita seperti itu. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hikmah yang harus kita camkan betul-betul dalam kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bagaimana kita menumbuhkan cinta kita. Cinta kita kepada Nabi jangan sekedar di mulut, tapi bagaimana kita amalkan melalui perbuatan. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, tunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi pun cinta terhadap kita. Bukan kita saja yang mengaku cinta Nabi, tapi Nabi pun cinta kepada kita. Salah satu caranya adalah perbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus gemarkan sholawat. Ketika nama Rasulullah disebutkan, kita bersolawat kepada Rasul. Kalau kita tidak ingin disebut sebagai orang yang pelit, kata Nabi, orang yang bakhil itu ketika namaku disebutkan dia tidak bersolawat kepadaku. Rasulullah mengenal umatnya. Rasulullah dapat mengenal kita semua karena sholawat yang sering kita berikan, yang sering kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kalau kita ingin dicintai Rasul, diingat Rasul, dan dikenal Rasul di hari kiamat nanti, perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bagaimana kita mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menjadi seorang bapak, Rasul pun punya anak, punya istri. Bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ambil contohnya. Ketika kita menjadi seorang pedagang, Nabi pun menjadi seorang pedagang. Bagaimana perdagangan Rasulullah, kita ambil contohnya agar hidup kita semakin berkah. Kita seorang mubalik, seorang dai, seorang ustadz, Nabi pun seperti itu. Kita contoh ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
agar hidup kita semakin berkah. Dan yang terakhir, kita hidupkan kembali sunnah-sunnah yang sementara ini sudah banyak ditinggalkan. Ya, sunnah-sunnah yang sementara ini banyak ditinggalkan, terutama kalau hari Jumat misalnya membaca surah Al-Kahfi. Orang udah banyak yang lupa, padahal itu hadisnya ada, keutamaannya luar biasa. Tiap malam Jumat dari habis maghrib sampai asar itu perbanyak surah Kahfi, Al-Kahfi. Jadi jangan Yasin aja, Al-Kahfi juga dibaca, karena itu sunnah Rasulullah SAW. Ketika masuk masjid ada tahiyatul masjid, kita gemarkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ada yang namanya sholat tuhur, sholat setelah berwudu, kita gemarkan lagi, kita hidupkan lagi sunnah-sunnah yang sementara ini banyak orang meninggalkan. Belum lagi puasanya, puasa Syawal udah banyak orang meninggalkan puasa Syawal. Puasa Asyura udah banyak orang meninggalkan puasa Asyura. Apalagi puasa 3 hari di tiap-tiap bulan Hijriah. Mungkin hanya segelintir kita yang mengerjakan sunnah itu. Tanggal 13, 14, 15 tiap bulan Hijriah. Atau puasa Arafah misalnya. Banyak sekali orang-orang umat Islam yang sudah lupa, nggak tahu atau meninggalkan sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan. Oleh sebab itu di tempat ini, di majlis yang mulia ini, mari saya mengajak kepada diri saya sendiri untuk selalu senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, agar kita tetap menjadi umatnya yang setia sampai ajal menjemput kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat, wabil khusus buat diri saya pribadi. Dan mudah-mudahan silaturahmi ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai umatnya mendapatkan keberkahan dalam hidup kita, dan mendapatkan kelancaran rezeki dan kepanjangan umur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.